Halo teman-teman, kali ini saya mau membuka paket. Ini sebuah jam dinding, ukurannya memanjang dan tipis. Ini nggak tahu ini ya, ini sepertinya kesalahan dari pengirim, ini bukan jasa paketnya ya. Karena ini saya perhatikan ini membungkusnya ini asal-asalan menurut saya ya. Dilihat dari ini kardusnya ini tipis dan sepertinya dalamnya nggak tahu ada bubble wrapnya apa enggak. Harusnya ya minimal kalau benda yang ada kacanya kayak jam dinding kan ada kacanya, itu minimal dikasih 3 lapis ya, minimal itu 3 lapis. Kalau saya 3 lapis bubble wrap dan yang kondisinya masih bagus tentunya ya. Bubble wrapnya ini tipis ini nggak tahu jamnya tipisnya seberapa, kenapa nggak dilebarin dikit kan nggak apa-apa ya, masih kena. Misalnya dibikin, kalau saya jam dinding tak bikin 2 kilo kalau kiriman Shopee ya, biar gitu tidak kena ini ya. Ini harusnya bisa ditebelin ya, kenapa gini seadanya ya, jadinya kan gini. Ini yang rugi siapa ya ini? Kalau dia mau tanggung jawab, kalau enggak kan saya yang rugian, pembeli ya, saya rugikan. Oke, mari kita sama-sama ya menyaksikan bagaimana keadaan dalamnya ini. Dan ini sudah kedengeran kan. Bahkan saya tadi pas menerima paket dari kurir, melihatnya saja sudah kelihatan, waduh kok tipis gitu bungkusnya. Yuk kita sama-sama langsung aja cek kondisinya ya, dalamnya seperti apa. Oh, dikasih bubble wrap ternyata ya, tapi bubble wrapnya sama secuil ya. Ini gimana ini ya? Ini dia yang ambil, ternyata bodinya ya. Oh, dia ini dudukan bodi. Untuk kacanya ada yang pecah, wah ini yang bulat juga pecah. Satu aman, jadi dia bodinya copot, dudukan bodinya pecah ya. Ini dua pecah, kacanya pada pecah.
pecah ini ya. Tuh, pecah ya. Jadi satu yang aman. Ini kalau saya ya kardusnya ini tipis banget. Tekuk dia ya kalau tipis ini ya. Tapi ya gimana ya? Bagian ini ya, ini dia. Ini. Melewat. Kalau saya biasanya tak kasih ini ya. Apa itu, kasih kardus lagi buat penyangga ya. Penyangga supaya menambah kekuatan. Dikasih bebek satu ya lumayan lah. Ya gimana lagi ya, ini resiko beli online. Untung ininya masih bisa ya, bisa dipakai sih ya. Kita tinggal untuk wadahnya nanti di lem-lem, dan kacanya belikan cuma ya kaca bulat ini yang agak susah ya. Kalau kotak-kotak ini sih mudah. Nih, kaca bulatnya ini yang susah, harus bisa apa ya, harus nyari tukang kaca yang punya alat ini potong yang bulat atau bundar. Oke, kacanya sudah tak pinggirin. Kita lanjut ke ini ya, berarti begini. Serpihan pecahannya ini saya kumpulin, nanti saya tempel dan kasih kekuatan ya supaya kuat. Kalau ngelem ini ada tekniknya, tidak asal langsung ditempel gitu, nanti kurang kuat, ada tambahan penguatnya. Biasanya kalau saya memakai ini ya, gabus rokok itu ya, atau biasanya kadang ada memakai semacam apa itu, tepung atau apa. Tapi kalau saya tadi pakai kapas rokok, itu kuat banget itu ya. Kalau enggak, misalnya kita kasih benang juga bisa penguat benang. Namanya seperti ini harusnya tadi ada gambar-gambarnya ya, gambar buah-buahan ini. Jadinya kosong ya, nggak ada gambarnya. Kacanya pada pecah. Ini juga. Oke, kita coba cek untuk mesinnya ya. Aku tertarik ini karena mesinnya masih jadul dan ini Japan, ini kayak punya Seiko ya. Ini Tochigi Tokei ini. Aku tertarik ini karena mesinnya ini ya, Tochigi Tokei, tapi ini nggak tahu ini hidup apa enggak. Saya coba. Oh, hidup ya. Hidup, cuma ini jarumnya patah. Alhamdulillah ya, hidup. Jadi ya tidak rugi-rugi amat gitu loh ya. Dapat misalnya ini saya dapat harga ya murah ya. Misalnya cuma tanpa bodinya aja, jamnya aja sudah cukup, ini udah lumayan. Nggak apa-apa lah, nanti sellernya oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dia menawarin ganti ya ya saya nggak nolak. Ini saya incernya ya, yang saya incer ini cuma asiknya sih ini mesin jamnya ya. Kalau model seperti ini sih ya kelihatan kecil itu loh jamnya ya, kan jamnya kelihatan kecil, kurang menarik ya. Kalau mungkin buat hiasan ini lumayan ada gambar-gambarnya tadi, tapi kalau untuk melihat fungsinya ya, lihat waktu ini kurang peminatnya ya, karena kecil. Top bodinya juga plastiknya enggak bagus-bagus amat ya, plastiknya malir tipis. Tapi unik juga sih.
misalnya tadi nggak pecah ya lumayan sih, jadi barang yang lumayan ini jamnya aja. Harus siap bentuknya ya, ini kosong bisa dikasih gambar-gambar atau apa. Kita coba ambil aja ya ini untuk mesin jamnya, dan mesin jamnya masih bagus loh, ini nggak ada karatnya ini, padahal ini mesin jadul, mesin masih lama, masih keluaran lama. Ini sebelum Seiko pindah jadi SKP. Kalau SKP kan lilitannya kecil, kalau ini besar. Ini Tochigi Tokei atau mesin sama persis dengan Seiko jadul ya, lilitannya lihat besar ini. Cuma kalau beli mesin yang ini hati-hati, kadang gearnya ini sudah pada rontok ya, atau kemakan usia. Gear yang ini yang kelihatan putih ini ya, ini gear yang melir ya, ini kebanyakan mengalami nih pada rontok, atau istilahnya getas ya, seperti itu. Tapi ini sepertinya bagus, tadi langsung jalan sih. Oke, kita ambil untuk mesin jamnya, atau nggak usah ya, nggak usah aja deh, nanti tak fotoin dulu buat kirimin ke sellernya. Ini kondisinya seperti ini. Oke, seperti itu. Sebenarnya enggak begitu banyak ya yang perlu saya utarakan ya, karena ini cuma sebatas konten unboxing atau ya buka paket. Lihat kondisinya sudah seperti ini. Alhamdulillah jamnya hidup. Ini lumayan ini oh ya, ini kalau saya beli mesin jam yang SKP itu keluaran sekarang, lilitannya kecil, itu harganya 60.000 ya, Seiko SKP, dan itu enggak made in Japan. Kalau ini saya tadi beli ya di bawah harganya itu. Di bawah harga itu masih dapat mesin yang jadul, lilitan besar, Japan ya. Oke. Jadi memang kita sebagai pembeli ya harus jeli melihat ini mesinnya apa. Ini kita harus bisa berspekulasi ya, biar nanti kalau dijual kan tidak rugi ya. Kita jualan ini mencari untung ya, enggak mencari rugi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, bye bye.